Ketika wanita hamil memakan makanan sisa kucing supaya lahiran bayinya itu lancar seperti itu. Kalau menurut saya itu tidak benar dan tidak boleh. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah dimakan binatang tersebut ya. Salam budaya, rahayu-rahayu untuk kita semua. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tradisi adat dan budaya yang khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jadi yang namanya adat dan tradisi itu sejak zaman dulu itu sudah ada dan diteruskan oleh orang-orang Jawa generasi sekarang ini ya. Jadi sebagian orang Jawa sudah tidak mempercayainya dan sebagian lagi masih mempercayainya. Jadi zaman dulu leluhur orang Jawa dulu meninggalkan kiasan atau pesan atau filosofi ya, itu ada betulnya dan juga ada tidak betulnya, seperti itu tergantung penerjemahan atau menafsirkan ya. Jadi banyak sekali kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang zaman dulu itu salah menafsirkan kemudian di hari ini atau di generasi berikutnya seperti itu. Contohnya seperti ketika ada wanita hamil orang Jawa ya, itu dilarang melangkai alu ya. Alu itu adalah sebuah terbuat dari kayu yang dipakai untuk menumbuk padi ya. Itu orang hamil dilarang melangkai alu itu ada sebuah pantangan dan sebenarnya itu adalah sebuah pesan. Menurut saya pesan supaya alu kan bulat gitu, takutnya kepleset dan jatuh dan akhirnya sang wanita yang hamil tersebut terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Itu adalah sebuah pesan moral sebenarnya, tapi banyak sekali banyak orang salah menafsirkan seperti itu. Dan seperti contohnya lagi ketika ada perawan atau orang hamil dilarang makan duduk di depan pintu seperti itu ya, itu memang betul tidak diperbolehkan ya, sejak zaman dulu sampai sekarang. Karena apa? Itu namanya pintu dipakai untuk keluar masuk dan dilarang makan seperti itu. Dan ketika orang hamil tersebut dilarang makan, takutnya itu susah untuk waktu proses kelahiran seperti itu. Sebenarnya juga itu adalah sebuah pesan-pesan moral ya, tergantung kita gimana menafsirkan kata-kata tersebut. Dan juga di Jawa, di salah satu, tidak semua di Jawa ya, ada sesuatu di daerah desa tersebut di pelosok Pulau Jawa itu juga ada beberapa desa ya, tidak hanya satu desa. Saya menemukan ini ada 7 desa yang ada di Jawa ya, kalau tidak salah. Kalau salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi ketika wanita hamil itu memelihara kucing ya, terus yang hamil tersebut ngasih makan kucing ya, terus kemudian kucing tersebut tidak menghabiskan makanannya tersebut atau kucing tersebut meninggalkan makanannya tersebut ya, terus kemudian itu disarankan oleh orang-orang leluhurnya, orang zaman dulu, sisanya itu disuruh makan seperti itu ya. Ada beberapa orang mengatakan kepada saya seperti itu supaya ketika makan makanan sisa kucing tersebut supaya proses kelahirannya tersebut berjalan lancar seperti kucing melahirkan tersebut ya. Itu kalau menurut saya itu tidak benar ya, dan itu tidak boleh dilakukan. Karena gimana pun yang namanya sudah sisa, apalagi sisa binatang seperti itu, apalagi takutnya mengandung bakteri atau apa seperti itu ya. Mohon maaf kalau saya salah, saya itu juga asli orang Jawa. Di Jawa itu memang ada, setiap orang mau melakukan apa aja itu memang betul ada perhitungan hari baik supaya itu. Sebenarnya menurut orang-orang zaman sekarang itu semua hari Senin sampai Minggu itu sebenarnya baik, tapi karena ini sudah menjadi kepercayaan orang Jawa ya, itu memang harus tetap dilestarikan seperti itu ya. Itu sebuah tradisi adat dan budaya. Jadi sesuatu adat, kalau sesuatu budaya tersebut atau sebuah pantangan itu kalau sudah terlanjur mempercayai terus kemudian mendadak tidak mempercayai, itu banyak
sering terjadi berakibat fatal atau sudah melanggar pantangan tersebut. Kalau sebelumnya sudah dari awal sudah tidak mempercayai, ya tidak apa-apa seperti itu. Jadi banyak sekali generasi-generasi muda itu banyak juga yang tidak mempercayai yang namanya perhitungan hari baik seperti itu ya. Ketika mau mencari perhitungan, mau menikah atau dan lain-lainnya seperti itu, sebagian generasi muda itu hampir 40% orang yang ada di Jawa itu untuk generasi muda khususnya sudah tidak mempercayai hal tersebut ya. Sebenarnya itu adalah sebuah pesan moral atau sebuah filosofi supaya kita itu tidak gegabah untuk mengambil setiap keputusan. Makanya diadakan sebuah hari perhitungan hari baik tersebut, dan juga itu hari baik itu juga tidak sembarangan. Kita juga harus tahu kelahiran apa, pasarannya apa seperti itu. Terus kemudian ketika menikah pasangan si perempuan tersebut hari apa, itu akan dicocokkan itu cocok atau tidak. Jadi kebanyakan orang yang melanggar tersebut memang benar-benar akan mengalami sesuatu yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Karena di Jawa setiap wilayah yang ada di Nusantara itu punya adat dan budaya dan tradisi masing-masing seperti itu. Ibaratnya siji desa mawa cara, setiap wilayah itu beda-beda cara ya. Jadi ketika orang luar Jawa itu tidak harus dipaksakan mengikuti acak adat yang ada di Jawa seperti itu, dan adat budaya yang ada di Jawa juga tidak dipaksakan untuk dipakai oleh orang-orang yang ada di luar Jawa seperti itu. Jadi ada lagi contoh ketika orang Jawa itu dilarang menikah ke daerah ke arah ngalor ngulon, ke utara barat daya seperti itu. Itu kalau menurut cerita zaman dulu itu ibaratnya ketika kita itu melanggar pantangan tersebut, ibaratnya atau kiasan katanya sejak zaman dulu itu nyebrang segoro getih seperti itu, atau menyeberangi lautan darah seperti itu ya. Jadi sebagian orang yang tinggal di Jawa masih mempercayai tersebut, dan ada juga yang tidak mempercayai tersebut. Tapi ketika sesuatu kita itu sudah mempercayai hal-hal mulai dari dulu atau dari keluarga kita itu, kalau bisa ya kita ngikuti saran orang yang lebih tua atau orang yang lebih berpengalaman seperti itu. Kalau kita melanggar, kadang-kadang ketika orang tua kita sudah mempercayai terus anaknya tidak mempercayai, maka itu akan benar-benar terjadi. Itu sering kejadian nyata yang ada di Pulau Jawa ya. Karena sesuatu yang sudah terlanjur dipercayai itu maka kalau sudah dilanggar maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tidak masuk akal menurut saya itu adalah ketika wanita hamil memakan makanan sisa kucing supaya lahiran bayinya itu lancar seperti itu. Kalau menurut saya itu tidak benar dan tidak boleh. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah dimakan binatang tersebut ya, itu akan mengandung bakteri ya. Itu boleh percaya, boleh tidak seperti itu. Saya tidak mau merusak adat dan tradisi yang ada di salah satu desa yang ada di Jawa tersebut, bukan maksud saya seperti itu. Jadi kita itu harus bisa menyaring dan mengamati atau bisa menafsirkan kata-kata orang zaman dulu. Seperti lagi contohnya ketika anak itu dilarang duduk di atas bantal. Jadi bantal itu yang biasa dipakai untuk ditaruh kepala. Makanya kalau diduduki itu namanya juga tidak sopan dan tidak pantas. Supaya mendidik generasi muda mulai dari anak kecil itu supaya bisa menghargai orang lain, itu juga ada filosofi atau kiasan kata pesan moral yang disampaikan ke kita sebenarnya seperti itu. Jadi ketika orang-orang zaman dulu banget itu memberikan petuah kepada anak-anaknya atau kepada cucunya, itu di generasi-generasi berikutnya itu sudah ada perubahan tafsiran seperti itu. Dan pesan kepada anak perempuan
ketika ada satu keluarga tersebut punya anak perempuan dan ketika nyapu di depan rumah atau di dalam rumah itu disuruh bersih, ya harus bersih. Kalau tidak bersih nanti akan mendapatkan suami yang brewok atau jenggotan panjang seperti itu ya. Itu adalah sebuah pesan supaya ketika nyapu itu tidak meninggalkan sisa, atau supaya mendidik, supaya menjadi kebiasaan setiap hari ketika nyapu itu harus bersih. Sebenarnya itu adalah juga sebuah pesan moral. Di Jawa itu banyak sekali pantangan-pantangan ya, tidak usah saya ceritakan karena kalau saya ceritakan itu sehari tidak habis ya, karena banyaknya sekali pantangan tersebut. Itu sebagian orang Jawa itu ya silahkan tidak mempercayai, yang sebagian lagi silahkan percaya seperti itu. Tidak ada masalah juga, tidak ada paksaan seperti itu ya. Itu tergantung diri kita masing-masing. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata, penyebutan nama atau menyebutkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapat panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.